Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat ya? Oke, suara saya jelas Bu? Baik. Bulan lalu kita telah membahas tentang bab kurban. Bulan lalu kita telah membahas tentang bab kurban. Jadi hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang apa yang akan bisa kita bahas ke depannya, yaitu diantaranya adalah bab tauhid. Ini suara memang jelas ya? Saya nggak dengar suara saya sendiri, aman ya? Oke, baik. Kita akan membahas tentang bab amal apa saja. Amal apa saja, nanti dicatat. Amal ini lakukan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Tujuannya apa? Di antara beberapa amal ini mungkin ada yang kita sering melakukannya 2, tapi 6 tidak kita lakukan. Ada yang 4 kita lakukan, 4 kita tinggalkan. Mudah-mudahan cukuplah kita membahas tentang 8 amal yang bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ibu semua punya dosa enggak? Enggak, kayaknya enggak. Enggak. Seketeknya ya. Sikit-sikit ngomongin orang, dikit-dikit aja. Dikit-dikit mari-ariak suami, dikit-dikit aja. Nah, saya mulai dari amalan yang paling gampang, yang sering kita lakukan, sampai kepada amalan yang agak sulit. Tapi saya berbaik sangka, sebenarnya semua kita sudah melakukan amal ini. Cuman mungkin sebelumnya kita tidak tahu bahwa ternyata amal yang kita lakukan ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kita itu kalau ibadah, tahu kita kenapa kita melakukan itu jauh lebih semangat kita mengerjakannya dibanding kita nggak tahu kenapa kita harus melakukan itu. Beberapa amal ini saya yakin kita udah kerjakan. Bahkan ada yang sudah pasti kita kerjakan, tapi kita bahas ternyata amal ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa itu apa sih Ustazah? Dosa itu maksiat. Maksiat itu apa sih Ustazah? Maksiat itu melanggar perintah Allah. Apa yang kami langgar? Biasanya ada 3. Hablum minallah,
hubungan dengan Allah, hablum minan nas, hubungan dengan manusia, hablum minan nafs, hubungan dengan diri sendiri. Hablum minallah, dosa, misalnya kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita tidak bayar zakat, itu kan dosa dengan Allah, betul? Hubungan dengan manusia, gosipin orang, buka aib orang, kepo-kepo urusan orang, hasad, iri, dengki, suuzon sama orang, bohong, itu semuanya dosa yang berkaitan dengan manusia. Udah di mana, Bu? Tunggulah dulu lah, di jalan lah, padahal masih di rumah. Dosa. Udah di mana, Bu? OTW, padahal masih mandi. Dosa. Bangunkan anak, bangun. Udah jam 7, padahal masih jam 6. Dosa. Ketawa pula. Dosa. Itu dosa dengan orang lain. Ya, buka aib orang. Lihatlah tua ibu tuh, semenjak ganti suami banyak kali gayonya gini. Hoyo. Dosa. Itu dengan manusia. Dosa semua itu. Dosa dengan diri sendiri. Contoh. Dengan diri sendiri. Contoh. Keluar rumah buka aurat. Kalau kita keluar rumah, nyapu rumah, kita buka aurat, itu berdosa dengan diri sendiri. Dosa-dosa itu sebenarnya bisa diampunkan, bisa diputihkan, karena kita semua pengen jadi hamba Allah yang masuk surga, betul? Maka kita bahas apa sih amalan yang tanpa kita sadari bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Saya bahas dari yang sering kita kerjakan sampai akhir nanti. Yang pertama, tanpa kita sadari, ternyata salah satu amal penggugur dosa adalah sholat yang kita lakukan itu. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka orang yang sholat, dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, ketika dia melakukan sujud, maka diangkatlah satu derajatnya dan digugurkanlah satu dosanya. Bayangkan. Bagaimana kalau kita tidak sholat? Gosip buat juga, sholat tidak juga. Gibah iya juga, tidak juga sholat. Apa yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita? Makanya semakin sering kita sujud, semakin diangkat derajat kita dan semakin dihapus dosa-dosa kita. Tanpa kita sadari, mau nggak mau, semakin sering sujud, semakin banyak rakaat sholat kita, semakin berguguran dosa-dosa kita. Paham? Cobalah. Sholat itu kan banyak. Coba kita ingat-ingat apa aja sih sholat itu? Sholat wajib 5, betul? 5 kali. Sholat sunnahnya, rawatib qobliyah dan ba'diyah 2 rakaat. Yang 12 tuh yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Nih, 2 rakaat sebelum subuh. Terus 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 capek mana ke maghrib? Ulang. 2 rakaat sebelum subuh. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat berserak-serak. Oke. Sekarang semuanya aja dulu. Semuanya. 2 rakaat sebelum subuh. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Totalnya berapa? 12. Tapi ada juga 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, tapi tidak sunnah muakkad, sunnah biasa saja. Dilakukan boleh, ndak juga nggak apa-apa. Semakin banyak kita sujud, semakin diangkat derajat kita, semakin dihapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Itu yang rawatib masih. Sholat sunnahnya banyak, Bu. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid, sholat tahajud,
sholat witir. Banyak kan? Maka perbanyaklah sholat kita, karena setiap sujud kita Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Jadi kalau ada yang bilang gini, kalau ada yang bilang, hei, iya, percuma sholat masih gosipin orang. Jawabnya gimana? Jangan gini jawabnya. Sholat pun aku gosipkan orang, apalagi aku tak sholat. Jangan gitu jawabannya. Jawabannya, ya enggak apa-apa. Memang saya itu ada salahnya juga, tapi setidaknya dengan saya sholat adalah gugur dosa saya ini. Gitulah. Oke. Nah, rawatib tadi itu dikerjakan minimal yang 12 rakaat lah. Tapi sebelum asar, sebelum maghrib, saya kecepatan, Bu? Enggak kan? Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah biasa. Jadi bilang sama anak menantunya, bilang sama cucunya bahwa ternyata setiap kita sholat, dalam hadis riwayat Muslim, diangkat derajat kita, dihapus dosa kita. Masya Allah. Walaupun kita tidak khusyuk kali, tidak apa-apa. Ustazah, saya sholat susah khusyuk dalam sholat. Kadang-kadang saya susah lupa rakaat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Oh, ini rakaat 2 atau 3 tadi. 2 atau 3. Lupa. Tak apa-apa, anggap saja 2 dulu. Sholat dulu kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk kayak biasa, enggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Aman. Sudah hafal sujud sawi? Tu bahas lamoko kalau lupa rakaat. Lantak saya lah, ya kan? Coba subhana man la. Lagi. Yanamu. Lagi. Subhana man la yanamu. Lagi. Wala yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu dihafal itu kalau lupa rakaat. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Duduk enggak usah mu wa la yasu. Allahu Akbar. Duduk enggak usah baca. Clear sampai sini ibu-ibu? Oke? Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Selanjutnya yang kedua, yang pertama udah paham tadi? Paham. Yang kedua adalah berwudu. Oke? Tanpa kita sadari, ternyata wudu yang kita lakukan selama ini, dalam hadis riwayat Muslim, bahwa ketika seseorang itu berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka berguguranlah segala dosanya pada bagian yang dia basahi wudunya tadi. Bu, saya jelaskan, Bu. Yang wajib dibasuh saat berwudu itu cuma 4 bagian. Yang pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Apa? Muka, tangan, kepala, kaki. Lagi muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja, Bu. Telinga nggak wajib. Jadi siapa yang berwudu
dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguran dosa-dosanya pada wilayah yang dia sedang basuh itu, dengan syarat sempurna. Kalau ibu pakai cincin, longgarkan cincinnya bu, supaya air itu benar-benar masuk ke tempat wudu ibu. Kalau ibu pakai make up, ada yang pakai make up sini tak? Waduh, mah banyak mah. Kalah lah ambo. Jadi kalau ibu-ibu pakai make up gitu ya, maka usahakan untuk jangan pakai make up yang waterproof, yang anti air. Ya, kalau ibu pakai make up yang waterproof, itu harus ibu hapus. Karena kalau ibu tidak hapus, maka nanti wudu ibu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Harus dihapus. Pakai blush on semua harus dihapus. Apalagi kalau ibu pakai kutek, ada pakai kutek? Nyak kali ga ibu-ibunya. Pakai kutek harus dihapus kuteknya. Supaya apa? Supaya nanti tidak kena, supaya nanti air itu kena ke bagian kukunya. Ya, jangan sampai kita wudu tapi wudunya tidak sah. Karena kenapa? Setiap kita berwudu dan menyempurnakan wudu kita, maka akan berguguran dosa-dosa di tempat wudu kita itu. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, jagalah wudu 24 jam. Habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Kenapa? Karena kalau kita mati dalam keadaan berwudu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Mau? Jagalah wudu. Tapi jangan wudu aja, sholat subuh ndak, sama aja bohong. Jadi kutek itu harus dihapus. Pakai kutek cleanser. Ya, ada penghapusnya. Atau pakai saat haid saja. Kecuali inai, ndak apa-apa. Supaya wudu kita benar-benar sempurna. Clear sampai sini? Maka kalau orang rajin jaga wudunya, berarti Masya Allah. Berarti setiap dia menjaga wudunya, setiap dia ngambil wudu, berguguran dosa-dosanya. Cuma saya bingung juga, banyak teman-teman saya pengen juga jaga wudu, tapi setiap dia kentut setiap dia buang angin, dia marah. Buang angin lagi ya, jadi ambil wudu lagi. Kok ibu ngangguk? Mirip berarti ya. Bu, setiap ibu buang angin, terus ibu ngambil wudu lagi, nggak usah ibu pikirin bu. Entah apa-apa, buang angin terus, nggak usah ambil wudu. Karena setiap ngambil wudu dapat pahala sunnah dan berguguran dosa-dosa kita bu. Jadi jangan ibu tahan-tahan. Kenapa ndak mau buang angin? Tahan. Kenapa? Daripada ngambil wudu lagi. Kenapa gitu? Kata ustazah jaga wudu 24 jam. Ya enggak gitu. Ya, jagalah. Toh setiap kita ngambil wudu, kita mendapatkan pahala sunnah. Oke? Yang pertama apa tadi? Salat. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita adalah sedekah kita. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan, sedekah yang kita berikan kepada orang itu ibarat api yang dihabiskan oleh air. Masya Allah. Seperti api, air yang memadamkan api. Makanya saya selalu bilang sama jemaah, sedekahlah. Walaupun sedekah subuh 2000, kumpulkan di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Ini kan wajah 2000 semua nih kan. 2000, 2000, 2000, 2000 sedekah subuh. Nanti serahkan kepada yang berhak menerimanya. Kasih kepada anak, kasih kepada orang tua, kasih traktir makan kawan, kasih makan kucing. Sedekah kita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya bu, tapi dengan syarat ikhlas. Makanya ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Tidak usah sedekah,
lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Jadi hati-hati kalau sedekah. Biasanya kayak gini nih, kita sedekah ke orang nih, kita udah sedekah nih, misalnya 10.000, dia ndak bilang makasih, dia gini aja, oh iya, apa kata hati kita? Udah aku kasih, ndak bilang terima kasih kau. Itu tidak ikhlas. Pernah? Ingat, kalau kita berbuat baik kepada orang, tidak usah mengharapkan balasan kebaikan dari orang itu. Hampir setiap orang yang kita berbuat baik kepadanya tidak akan membalas kebaikan kita demi Allah. Bahkan tidak jarang berakhir dengan pengkhianatan. Tapi itulah cara Allah menguji keikhlasan kita. Berharap balasan kebaikan aja nggak boleh, apalagi cuman mengucapkan mengharap balasan terima kasih. Buat apa sih terima kasih dari dia? Nggak juga ada manfaatnya buat kita. Bu, ini ada rezeki sedikit. Ayolah, makasih yo. Udah gitu aja dong mukanya. Padahal kita udah ngasih, hilang pahalanya detik itu juga. Akan saya sering contohkan, misalnya ada ponakan yang tinggal di rumah kita. Tinggallah dia di rumah kita, dia kuliah, kita kasih dia makan, dia kasih dia biaya kuliah. Satu ketika dia sukses. Tahu-tahu anak kita butuh bantuan dia. Anak kita butuh bantuan dia. Apa kata kita? Kita telepon dia. Hei, ponakan, bantu mak yo. Apa kata dia? Ndak bisa donte. Apa kata kita? Dulu 4 tahun kau tidur di rumah ante. Sekarang pas aku butuh tak kemana-mana dia. Detik itu juga hilang pahalanya. Jadi sedekah itu memang harus benar-benar ikhlas. Coba jawab bu, sedekah 2.000 setiap hari dibanding 10.000 setiap, sedekah 2.000 setiap hari dibanding 100.000 tapi sekali sebulan, sama yang ikhlas itu yang 2.000 sehari, yang 100.000 sebulan gak ikhlas. Mana baik? Baik yang 2.000. Sekarang kita ganti, sedekah 2.000 sehari dibandingkan 100.000 sebulan, tapi yang ikhlas itu yang 100.000. Mana baik? 100.000. Sekarang saya tanya lagi, 2.000 sehari berarti sebulan 60.000 dibanding 100.000 tapi sekali sebulan, sama-sama ikhlas. Mana baik? Mana baik? Yang baik setiap hari. Karena Allah itu lebih suka amalan yang sedikit, ya, tapi terus menerus dibanding banyak tapi terputus. Dalam hadis lain ada dalil as-sadaqatu tamna'u mi'tatassu. Sedekah itu bisa menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Masya Allah. Jadi kadang-kadang bu, sedekah ini kalau kita nggak ada uang, nggak mesti dari uang yang segar. Kalau kita nggak ada uang, bisa sedekah dengan baju yang sudah nggak kepakai lagi. Tapi kadang-kadang kita mau sedekah dengan baju yang nggak kepakai, mikir juga. Ini telekung nih nggak terpakai lagi nih dok. Kasih aja lah ke tetangga. Datang setan. Nanti kalau ada ini mamak datang dari kampung Mbak Ayo, masuk alwali ya. Nggak jadi dia. Kita mau kasih daster ke tetangga. Saya ini udah gemuk. Saya kasihlah daster nih ke tetangga. Tapi dalam hati, nanti kalau saya kurus terpakai lagi nih, masuk lagi. Setan itu ada. Makanya kalau pengen berbuat baik cepat, nggak boleh pikir-pikir. Ketika kita berpikir-pikir, maka kita nggak akan jadi berbuat baik. Sedekah 100.000 cepat, nggak usah pikir-pikir. 100.000, 5 kilo barehnya masuk lagi. Jadi 50.000. Bagus beli paket saya lagi, masuk lagi. Nah ya kan? Nauzubillah. Jadi semoga kita semua menjadi ahlus sedekah. Amin. Insya Allah barang yang tidak kita pakai kita sedekahkan, tidak akan pernah kita merasakan kehilangan. Sedekah subuh itu 2.000 aja dulu. Yang penting ikhlas. Ketika bersedekah berdoa, Rabbana taqabbal minni.
ya Allah terimalah dariku. Insya Allah. Jangan sebut-sebut lagi. Insya Allah Allah balas. Gak usah khawatir. Clear? Yang keempat, amalan yang sangat dianjurkan atau sangat bagus untuk menurunkan atau menghilangkan dosa kita. Yang keempat adalah berpuasa. Puasa ini semuanya menggugurkan dosa secara otomatis. Contoh puasa Ramadan. Dalam dalil dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Kita ini akan dekat dengan puasa Arafah. Besok pagi puasa apa? Tarwiyah. Besoknya lagi puasa apa? Puasa Arafah. Diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Bayangkan, sebenarnya kita udah puasa dari tanggal 28 Mei kemarin. 28 Mei 1 Zulhijjah. Hari ini kita masih puasa Zulhijjah. Diangkat dosa-dosa kita sudah. Ya, besok puasa Tarwiyah, besoknya lagi puasa Arafah. Di hari Arafah jangan lupa berpuasa. Diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Sambil jangan lupa berdoa, memperbanyak doa di hari Arafah. Dan ada zikir khusus di hari Arafah. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Angkat tangannya, berdoa banyak-banyak sama Allah di hari Arafah. Doakan menantu yang masih cuek, doakan suami yang masih tak sholat, doakan anak yang masih maksiat, doakan hutang yang masih berserak-serak, doakan akhlak yang masih belum terlalu baik. Berdoa banyak, berzikir di hari Arafah besok, terhitung dari Rabu maghrib sampai Kamis maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Clear sampai sini? Dan jangan lupa doa orang yang berpuasa insya Allah mustajab. Udahlah diampunkan segala dosa kita. Dan kemudian dengan kita berpuasa, maka insya Allah Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Nomor berapa lagi, Bu? Nomor 5. Akan diangkat atau diampunkan dosa-dosa kita ketika kita melakukan silaturahmi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan, ketika ketemu dua orang muslim dan kemudian mereka bersalaman, maka bergugurlah dosa-dosa dari jari jemarinya. Makanya kalau mau berbuat jahat, hanya berbuat jahatlah kepada orang-orang yang dekat. Nah, enggak juga sih. Karena kita ketemu dengan dia. Mohon maaf lahir batin ya Bu. Mohon maaf lahir batin ya Bu. Mohon maaf lahir batin ya Bu. Berguguran dosa-dosa kita. Tapi ingat, ketika mohon maaf lahir dan batin kepada teman kita itu, tidak perlu menyebutkan salah kita. Maaf lahir batin ya Bu. Kenapa tuh? Paket COD Ibu kemarin datang, akhirnya aku ambil. Jangan ya. Jadi cukup dengan mohon maaf lahir batin ya Bu, gitu aja. Oke, clear? Yang nomor berapa lagi? 2 poin lagi. Nomor 6, amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Nomor 6 adalah perbanyak bersolawat. Solawat itu banyak. Bahkan dalam sabda Nabi dijelaskan, dalam dalil dikatakan, innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, hai orang-orang beriman, kemudian bersolawatlah kepada baginda Nabi. Jadi Allah saja dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Allah Bu, malaikat Bu, bersolawat kepada baginda Nabi. Masa kita makhluk biasa yang penuh dosa tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi? So, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bersolawatlah
dengan cara solawat adrikni, munjiat, nariyat, atau solawat lain. Boleh nggak solawat sambil duduk, sambil baring? Boleh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Semoga kita bisa memaksimalkan lisan kita dengan bersolawat. Insyaallah. Terakhir, apa lagi? Nomor lagi? Terakhir, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa saja amal yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita, jelas yang namanya ucapkan istighfar. Apa namanya? Nah, jadi begini Bu, Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu pasti masuk surga, betul? Tapi Rasulullah walaupun beliau adalah tidak pasti masuk surga, beliau pasti masuk surga, beliau selalu mengucapkan istighfar 700 kali setiap hari. Kita berapa Bu? Kita berapa? Nah itulah pokoknya ya kan. Nah, Rasulullah 700 kali beristighfar setiap hari. Setiap hari 700 kali. Loh kenapa kita harus istighfar? Ada dua tujuan. Pertama karena kita ada dosa, makanya kita beristighfar. Yang kedua adalah karena kita menghamba kepada Allah. Jadi istighfarnya Rasulullah bukan karena Rasulullah salah. Istighfarnya Rasulullah adalah karena Rasulullah itu menghamba kepada Allah. Bukti Rasulullah itu menghamba kepada Allah, makanya beliau istighfar. Sama dengan kita minta maaf dengan manusia. Kita minta maaf dengan orang bukan karena kita salah, tapi karena kita menyatakan bahwa kamu lebih penting dibanding diriku. Kamu lebih penting dibanding rasa egoku. Jadi kalau kita salah, bertengkar dengan suami, saya kan gak salah, kok saya minta maaf? Gak apa-apa minta maaf. Minta maaf ada dua sebab. Yang pertama, kita salah makanya kita minta maaf. Yang kedua, kita meruntuhkan ego lawan bicara kita. Istighfar juga kayak gitu. Bukan karena kita salah, tetapi karena bukan karena kita salah saja, tapi karena kita menghamba kepada Allah. Jadi perbanyak melakukan amalan-amalan yang tadi saya sebutkan. Semoga Allah mudahkan. Dosa-dosa kita berguguran. Tidak usah bikin dosa baru lagi. Semoga Allah pertemukan kita di surga insyaallah. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah sudah 8 Kok marah-marah? Satu-satu ngomong apa? Heboh. Oh, udah coba dibantu. 1 baru 7 saja. Sholat yang kedua, wudu yang ketiga, berpuasa yang keempat, silaturahmi yang kelima, sholawat, selanjutnya bersilaturahmi ya, selanjutnya menuntut ilmu. Udah kan? Belum ya, menuntut ilmu belum ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sedekah ya, menuntut ilmu. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam hadis hasan, hadis yang sangat menengah, kita tahu bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dengan 1 derajat. Dan kemudian seketika kita menuntut ilmu Allah dengan senang hati, maka insya Allah berguguran dosa kita. Dalam dalil yang lebih sahih dijelaskan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu dengan senang, happy, bahagia, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga insyaallah. Tadi happy nggak datang ke majelis ini? Happy nggak? Atau nggak gini deh, Selasa lo hari lea? Enggak ya? Happy. Siapa yang happy, senang, berguguran dosa-dosanya, dimudahkan masuk surga. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Karena kita macam mau berbuka puasa,
Semoga sempatlah kita ibu-ibu semuanya balik ke rumah masing-masing. Insyaallah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Yaman, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah.